Lo pernah kepikiran gak sih gimana kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau jadi nabi? Apa beliau cuman hidup biasa saja? Atau ada hal yang besar yang bikin beliau cocok jadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, di video kali ini kita akan bongkar tuntas perjalanan hidup Rasulullah SAW dari kecil hingga usia 40 tahun. Tapi siap-siap ya, kalian bakal kagum dengan video kali ini. Oke, kalian pasti tahu Rasulullah SAW itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Namun ternyata tersebut adalah keliru. Menurut siapakah itu keliru? Oke, saya akan menjelaskan. Yang pertama, menurut peneliti ulama terkenal yaitu Muhammad Sulaiman Al-Mansurpuri dengan karyanya yang monumental yaitu Rahmatul lil Alamin, dan peneliti astronomi bernama Mahmud Basha, bahwa Rasulullah SAW dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada hari Senin pagi tanggal 9 Rabiul Awal, permuraan dari peristiwa gajah, dan bertepatan pada tahun 570 Masehi. Nah, jadi itu ya guys, bahwa Rasulullah SAW itu lahir di hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Ketika dicek kenapa Rasulullah SAW itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, ternyata pas dicek dalam ilmu astronomi bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu bukan bertepatan di hari Senin, melainkan di hari Kamis. Jadi Rasulullah SAW itu lahir, ya pasti kita mengetahui kalau bukan tanggal 12 ya berarti tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, ini yang dicantumkan oleh Muhammad Sulaiman Al-Mansurpuri dan peneliti astronomi Mahmud Basha. Nah, kita sedikit menjelaskan terkait tentang Muhammad Sulaiman Al-Mansurpuri. Nah, beliau adalah seorang qazi atau seorang hakim yang agung yang lahir pada tahun 1867 Masehi di Mansurpur, negara bagian Patiala. Nah, dan beliau wafat di Jeddah pada tanggal 30 Mei 1930 di Arab Saudi. Nah, beliau adalah sejarawan Islam dan penulis biografi. Dan beliau pun dengan karya yang terkenal yaitu Rahmatul lil Alamin, rahmat bagi seluruh alam manusia. Nah, di dalam buku Rahmatul lil Alamin ini beliau menuliskan biografi Nabi Muhammad SAW dengan 3 jilid, yang cetakan pertama beliau terbitkan pada tahun 1911 Masehi. Jadi di sana di buku Rahmatul lil Alamin beliau mencantumkan bahwa Rasulullah SAW itu lahir pada 9 Rabiul Awal, bukan tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu Nabi Muhammad SAW itu lahir di awal tahun peristiwa yang sangat mengejutkan bagi dunia kala itu, yang dimana disebut dengan tahun gajah. Ya, kalian tahu kenapa disebut tahun gajah? Yap, tahun ini dimana pasukan Abraha dengan tentaranya yang membawa gajah, menunggangi gajah. Jadi pasukan elit waktu itu, kalau sekarang mungkin mereka menggunakan tank baja dengan tank terkuatnya, dan dulu itu pasukan-pasukan elit itu ditunggangi dengan gajah atau menunggangi gajah, bukan hanya kuda yang lincah. Nah, pada tahun tersebut pasukan Abraha iri kenapa Mekah itu selalu didatangi oleh berbagai orang dari manapun dia asalnya. Dan tentu saja keirian Abraha itu memicu untuk beliau menyerang Ka'bah untuk menghancurkannya, karena beliau ingin negaranya itu maju bukan di Mekah. Nah, maka beliau menyuruh pasukan gajah
untuk menyerang Ka'bah dan menghancurkan. Namun kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata pasukan yang gagah, yang kekar itu kalah dengan pasukan burung ababil yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan langsung. Dan pada Al-Qur'an surat Al-Fil khususnya, di sana Allah menjelaskan bahwa beliau menolong untuk kota sucinya yaitu Ka'bah agar tidak terjadi kerusakan sedikit pun dengan pasukan gajah. Nah, itulah yang terjadi ketika Nabi Muhammad lahir pada awal tahun gajah. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW itu lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Nah, dua keturunan bangsawan Quraisy, yang dimana Abdullah sebagai ayahnya dan kakeknya itu Abdul Muthalib dan Aminah sebagai ibunya. Nah, dimana kedua orang tua Nabi Muhammad tersebut adalah bangsawan kaum Quraisy. Tapi sayangnya Nabi Muhammad SAW udah yatim sejak dalam kandungan. Ayahnya meninggal waktu Aminah masih hamil beberapa bulan. Waktu itu orang-orang Arab biasanya nyari ibu susu dari pedalaman. Kenapa? Karena udara di kampungnya itu lebih bersih dan bahasa Arabnya lebih fasih. Dan begitu pun terjadi oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana ibunya tidak mampu untuk menyusuinya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW akhirnya dibawa sama Halimah As-Sa'diyah dari kabilah Bani Sa'ad dan disusui oleh beliau. Dan disinilah hal-hal ajaib mulai terjadi, kata Halimah. Sejak kecil atau sejak bayi, bahwa Muhammad itu tiba-tiba ontanya menjadi gemuk dan air susunya melimpah, dan keberkahan muncul terus-menerus ketika beliau menyusui Nabi Muhammad SAW. Dan beliau pun sangat kagum, bahkan sekaligus kaget kenapa terjadi hal-hal yang ajaib seperti ini ketika beliau mulai menyusui Nabi Muhammad SAW ketika bayi. Nah, pas umur 6 tahun Nabi Muhammad SAW diajak oleh ibunya ke kota Yastrib, yang dimana kota Yastrib itu yang sekarang menjadi Madinah Al-Munawwaroh. Dulu Madinah Al-Munawwaroh itu bernama Yastrib. Nah, buat ziarah ke makam ayahnya. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW diajak oleh ibunya ke Yastrib? Yaitu untuk ziarah ke makam ayahnya. Tapi dalam perjalanan pulang, ibunda Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggal dunia di tempat bernama Abwa. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika kecil resmi menjadi yatim piatu. Ketika ibunya meninggal, setelah itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Dan bagaimana begitu sayangnya kakeknya terhadap Nabi Muhammad SAW, bahkan ketika beliau lahir kakeknya langsung menggendongnya, membawa masuk ke dalam Ka'bah. Dan akhirnya kakeknya itu yang memberikan nama Muhammad. Bahkan nama itu terdengar asing di kalangan kaum Quraisy kala itu, karena jarang sekali atau tidak ada orang yang menggunakan kata Muhammad atau Ahmad pada saat itu. Namun ketika itu sayangnya 2 tahun kemudian setelah ibunya meninggal dan Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, dan kakeknya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggal dunia atau wafat.
Setelah ibu dan kakek beliau meninggal, lalu dalam usia 8 tahun Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib, yang saat itu dia adalah orang penting di kalangan Bani Hashim. Dan Abu Thalib itu terkenal sebagai saudagar, dan beliau yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berdagang. Nah, meski hidup dengan sederhana, Abu Thalib sangat mencintai Muhammad SAW lebih dari anaknya sendiri. Bahkan sampai tua pun Abu Thalib setia banget jagain Nabi Muhammad SAW. Bahkan waktu semua kaum Quraisy ngeboikot Nabi Muhammad SAW, dan yang menolong Nabi Muhammad adalah pamannya sendiri. Akhirnya orang-orang kaum Quraisy ketika Abu Thalib ada, dia tidak bisa berbuat apapun, bahkan mengejek pun Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang menarik nih, di usia muda Nabi Muhammad SAW kerja sebagai pengembala kambing. Lo mungkin mikir, kok kayak kerjaan rendahan gini ya? Tapi justru ini latihan mental yang luar biasa. Karena seorang pengembala itu bikin seseorang menjadi sabar, fokus, dan bertanggung jawab. Bahkan Nabi SAW pun pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2262. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang nabi kecuali pernah mengembala kambing. Jadi pengembala kambing itu adalah pekerjaannya seorang nabi. Dan terbukti oleh Nabi Muhammad SAW bahwa beliau juga ketika di usia muda dia udah bekerja menjadi pengembala kambing. Jadi ini buktinya ya, seorang nabi itu orang yang mandiri, dimana beliau lahir dalam keadaan yatim, ditinggalkan oleh seorang bapaknya. Lalu ketika beliau dalam usia muda ditinggalkan oleh ibunya, dan dia harus bertahan hidup yaitu dengan menggembala kambing. Artinya seorang nabi tidak mungkin hidupnya meminta-minta atau mengemis kepada orang yang lainnya. Nah, inilah bentuk yang perlu kita contoh kemandirian seorang nabi yang perlu tercatat di hati setiap orang-orang muslim, di mana kemandirian itu harus menjadi landasan bagi seorang muslim yang sehingga dia bisa berbebas dari hal yang merendahkan, yaitu meminta-minta kepada orang lain. Nah, selain beliau ketika usia remaja itu menjadi penggembala kambing, beliau pun ikut bersama pamannya berdagang menuju kota Syam atau negeri Syam, atau sekarang negeri Syria. Nah, waktu masuk usia remaja, Nabi Muhammad SAW itu ikut pamannya dagang ke Syam. Disinilah beliau belajar banyak tentang etika bisnis, komunikasi antar budaya, dan realitas kehidupan di luar Mekah. Dan beliau pun mengetahui karakter-karakter manusia. Nah, di sanalah ada di salah satu perjalanan ketika beliau menuju ke Syam, ada seseorang pendeta yang bernama Buhairo, di mana pendeta ini yang melihat tanda-tanda kenabian itu pada diri Nabi Muhammad SAW muda. Nah, kisah ini pun dicatat di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, khususnya yang ditulis oleh Sulaiman Al-Mansurpuri. Beliau mencatat bahwa kedatangan Nabi Muhammad ketika perjalanan menuju Syam itu, beliau melewati sebuah gereja kecil yang dimana ada pendeta, dan pendeta itu ketika melihat sosok Muhammad kecil itu, dia udah meyakini bahwa ini adalah nabi. Nah, lalu Buhaira pun memberikan pesan kepada paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib, maka harus menjaga baik-baik anak ini sampai gede, karena ujian anak ini dari agama-agama lain akan begitu dahsyat. Dan tentu saja ketika Rasulullah SAW itu mulai berdakwah di Mekah, beliau menghadapi berbagai tantangan, khususnya dari orang-orang kaum Quraisy. Bahkan kaum Quraisy itu adalah keluarganya
Nabi Muhammad SAW, karena beliau pun lahir dari keluarga Bani Quraisy, yaitu dari Bani Hashim. Tapi kisah ini diperdebatkan sebagian ulama karena sanadnya lemah, walaupun tetap populer di kalangan para ahli sejarah, khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi pertemuan dengan Buhairah itu menjadi perdebatan oleh ulama karena sanadnya lemah, walaupun kejadian ini populer di kalangan para ulama ahli sejarah. Ketika beranjak dewasa, Nabi Muhammad SAW makin dikenal oleh kalangan luas karena kepribadiannya sebagai Al-Amin, yaitu orang terpercaya. Beliau dikenal sebagai sosok yang jujur banget, amanah dan adil. Bahkan sampai banyak orang yang di Mekah waktu itu menitipkan barang-barangnya itu, khususnya barang-barang berharga, kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau terkenal dengan jujurnya, amanahnya dan adilnya. Sampai orang Mekah sepakat memanggil beliau dengan gelar Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Bahkan waktu Ka'bah direnovasi pun dan suku-suku Quraisy ribut soal siapa yang boleh naruh Hajar Aswad, mereka meminta Nabi Muhammad jadi penengah di antara kekisruhan waktu itu, dan beliau menyelesaikan masalah itu dengan bijak banget. Jadi terbukti bahwa ketika beliau dewasa itu menjadi orang yang jujur dan amanah. Nah, ini dia bagian yang paling romantisnya. Di usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW ditawarin kerja sama bisnismen gitu, jadi seorang pembisnis, oleh seorang janda yang kaya raya bernama Khadijah binti Khuwailid. Karena beliau melihat kejujurannya dan etika kerja beliau, Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Khadijah yang melamar Nabi Muhammad SAW duluan lewat perantara. Nah, pernikahan ini jadi tonggak yang penting. Nabi Muhammad hidup tenang, stabil secara ekonomi, dan punya pasangan yang luar biasa sportifnya. Nah, masuk di usia ke-35 ke atas, Nabi Muhammad SAW makin sering menyendiri di Gua Hiro. Beliau merenungkan bagaimana kehidupan orang-orang jahiliyah zaman itu. Beliau banyaknya beragama tapi jauh dari nilai-nilai dengan moralitas. Nah, beliau ngerasa Mekah makin kacau, kemaksiatan merajalela, wanita dianggap rendah, orang miskin tertindas, dan berhala di mana-mana. Nah, disinilah beliau merenung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu gak bawa makanan yang banyak, cuman bawa gandum dan kurma. Bisa dibilang ini fase yang kontemplasi spiritual yang intens banget. Nah, Nabi Muhammad SAW di usia 40 tahun itu sangat memiliki karakter yang sangat luar biasa hebatnya. Masyarakat Mekah gak pernah nemu aib Muhammad SAW, dan gak pernah mabuk, gak pernah main perempuan, gak ikut nyembah berhala, gak curang dalam dagang. Bahkan sebelum jadi nabi pun beliau udah hidup sesuai dengan nilai-nilai kenabian, yaitu dengan sidik, amanah, patonah. Nah, bahkan Khadijah bilang, dari yang diabadikan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, yaitu Khadijah pernah berkata seperti ini, demi Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menjambung silaturahmi, menolong yang lemah, membantu yang membutuhkan, menjamu tamu, dan menolong orang yang terkena musibah. Nah, itulah karakter dan reputasi yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, dan patut kita sebagai umatnya mencontoh beliau dengan reputasi dan karakter beliau yang sangat luar biasa itu. Masih di usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW, dan beberapa tahun sebelum wahyunya turun, Nabi sering lihat mimpi-mimpi yang jadi kenyataan. Dalam hadis disebutkan kalau mimpi itu seperti cahaya subuh, jelas dan benar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Awal mula wahyu adalah
mimpi yang benar dalam tidur. Hadis riwayat Bukhari nomor 3. Nah, itulah artinya hati beliau mulai dipersiapkan untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang akan merubah peradaban orang waktu itu hingga masa kini, hingga akhir hayat atau hingga kiamat. Jadi dari yatim piatu, gembala, pedagang, sampai suami yang setia dan bijak, semua proses itu bukan kebetulan. Semua proses itu dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah menyiapin Rasulnya dengan sangat teliti dan dalam waktu yang panjang. Makanya ketika wahyu turun di usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW udah siap lahir dan batinnya jadi Rasul terakhir untuk seluruh manusia. Nah, itu tadi kehidupan Rasulullah SAW sebelum jadi nabi. Gak instan, gak tiba-tiba, semua penuh proses dan latihan karakter. Kalau lo lagi ngerasa hidup lo berat, ingat, bahkan calon nabi terakhir pun harus ngelewati banyak ujian yang ujian itu gak pernah lo alami. Jadi kalau lo suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, karena kita bakal terus bahas sejarah Islam yang mencerahkan kehidupan kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.